Kita membaca Bhagavad Gita bab 17 sloka 13. Saya nyanyikan dulu terus diikuti ya. Widhihinam asristanam mantrahinam adakshinam Shraddha virahitam yagyam tamasam paricakshate vidhihinam asristanam mantrahinam adakshinam Shraddha virahitam yagyam tamasam paricakshate. Ini disebutkan tentang yadnya. Yadnya itu artinya persembahan suci. Haturan, persembahan suci yang tulus ikhlas. Nah itu namanya yadnya. Yadnya yang seperti itu adalah yadnya yang menyucikan lahir batin kita. Jadi kalau orang beryadnya, orang tidak bersusah-susah, menjajahitan, ya bikin banten, itu tidak menyiksa diri. Tetapi dia sedang menyucikan dirinya lahir batin. Sangat berbeda dengan kita beli banten, beli canang. Ada bedanya di sana, walaupun bukan tidak boleh. Tetapi yang paling baik, yang terbaik, yang sebaik-baiknya adalah kita buat canang banten sendiri. Nah, dia bekerjanya cepat. Karena banten yang dibuat oleh diri sendiri, dihaturkan oleh diri sendiri, maka dia menjadi mantra. Dia menjadi mantra banten yang begitu. Kalau beli kita tidak tahu ya bahannya dari mana, bunganya kadang-kadang bunga sudah dipersembahkan kan, nanti ada yang ngambil lagi. Saya pernah lihat ada video. Jadi banten-banten yang sudah dipersembahkan itu ya bunga-bunganya itu kan masih segar, diambil terus dijual. Jadi banten baru lagi. Jadi tidak jamin kalau kita beli banten ya tidak jamin. Walaupun jangan berprasangka, ya tidak baik berprasangka, tetapi kita berpikir yang terbaik. Yang terbaik itu adalah kita buat sendiri. Jadi kita tahu busung atau janurnya itu dari tetangga atau dari jerih payah kita. Buahnya juga. Dan kalau kita yang mempersembahkan buahnya pasti dipilih yang terbaik. Bukan hanya memenuhi syarat yang kecut, yang mentah dipakai banten, yang matang, yang manis di atas meja untuk pesta bapak dan ibu, adik-adik. Niatnya itu persembahan suci kepada yang maha suci, yang maha kuasa. Dia tidak sebuah formalitas memenuhi persyaratan beragama. Dan kalau beriatnya itu bukan hanya buat sendiri, bahan-bahannya tidak hasil nyuri, tidak hasil nyakiti orang, tidak hasil ngambil saku orang. Juga kita tidak boleh bertengkar, hati kita harus bersih. Waktu bikinnya tidak boleh kita dalam keadaan kotor. Mandi dulu yang bersih. Nah kan pakaian yang tadinya dibawa ke kamar mandi, kamar kecil, pakai buang air besar gitu ya. Sudah tidak boleh dipakai waktu kita membuat canang banten. Dan waktu kita bicara sambil bikin banten, kita bicara dengan kawan-kawan, tidak boleh pembicaraannya keluar
batas yang sering susah dikontrol. Sambil bikin Banten, Canang, kita membicarakan keburukan orang lain. Jadi yadnya seperti itu banyak yang tercemar oleh kita. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa itu yadnya. Kita menganggap yadnya itu hanya formalitas. Formalitas. Kalau formalitas ya itu hanya yang penting dijalankan selesai. Jadi maknanya itu, intisarinya itu, manfaatnya itu, keutamaannya itu tidak kita terapkan. Yadnya, mengapa dinamakan yadnya? Ya karena seperti itu. Karena persembahan suci. Dan persembahan suci itu dari awal kita merencanakan sudah keseluruhan diri kita haturkan pada beliau. Dan selesai beryadnya, tidak boleh ada pertengkaran. Lu, kamu itu sekian, pengeluaran kita segini. Ya, kita bertengkar. Yadnya itu sebisa-bisanya harus tulus, mulus, ning, suci. Di sana Tuhan hadir. Jadi kekuatan dari Banten itu menarik Tuhan. Tuhan itu ketarik oleh Banten itu kalau Bantennya dibuat, dimulai, dan dijalankan, dan dipersembahkan dengan cara persyaratan seperti tadi. Dia bukan formalitas, tapi dia itu meditasi. Dia bukan formalitas, tapi dia itu praktek suci. Dia bukan formalitas, tetapi dia itu kebersamaan kita dengan Tuhan. Kita menyatu dengan Tuhan melalui yadnya Banten. Persembahan suci. Nah, di sini disebutkan yang perlu kita perhatikan. Salah satunya adalah yadnya yang perlu diperbaiki. Yadnya yang bagaimana yang perlu diperbaiki? Yadnya yang widhina. Yadnya yang tanpa aturan. Tidak ada aturan-peraturannya. Hanya yadnya yang berdasarkan keinginan kita. Saya ingin beryadnya dan di dalam hati saya ingin persembahkan kambing, ayam, guling. Padahal di widananya, di aturan-peraturannya itu tidak ada. Barangkali di yadnya yang lain ada aturannya yang harus mempersembahkan itu. Tapi kita paksakan di sini. Jadi itu widhihinam. Sudah kita keluar dari aturan peraturan beryadnya. Jadi beryadnya tidak hanya karena kita ingin. Saya suka merokok, Tuhan saya persembahkan rokok. Dan aturannya tidak ada di sana. Mungkin di persembahan yang lain ada aturannya. Rokoknya di situ seharusnya. Tidak di yadnya yang di sini. Jadi kita ada jenis-jenis yadnya. Coca-Cola, kita suka Coca-Cola, kita paksakan masukkan di sana. Nah, jadi widhihinam. Atau dewasanya tidak kena. Banyak aturan-peraturan tentang beryadnya. Nah, widananya, aturan-peraturan beryadnya itu perlu kita terapkan. Maka yadnya itu menjadi yadnya. Maka Banten, Canang, persembahan itu menjadi yadnya.